A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 143 sampai 146. Samaniyat azwaj, 8 hewan yang berpasang-pasangan. Minado'nisnain, dari domba yang sepasang, jantan dan betina. Wa mil magdisnain, dari kambing 2 pasang, jantan dan betina. Qul, katakan oleh Muhammad, az-zakaraini, apakah 2 yang jantan betina itu, domba dan kambing, harrama, Allah telah haramkan, amin unsaini, atau 2 yang betina, baik domba atau kambing, ammastamalat, ataukah yang mengandung, yang hamil, alaihi atasnya, arhamun unsain, rahim-rahim dari domba dan kambing. Nabbi'uni, jelaskanlah kepadaku, bi'ilmin, dengan ilmu, dengan pengetahuan tentang pengharaman binatang itu, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Nah, ini di zaman jahiliyah dulu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu membuat ketentuan hukum menurut dugaannya, menurut tradisinya, menghalalkan, mengharamkan sesuatu yang ya sesuai dengan seleranya. Ya, ini ayat ini tentang kebodohan orang-orang jahiliyah sebelum Al-Quran turun. Jadi dia menganggap ini binatang haram, ya, ini binatang halal. Dia sendiri ngarang-ngarang sendiri. Nah, ini kita belajar dari sejarah dulu di zaman jahiliyah ada sekelompok manusia yang mengharapkan sesuatu yang Allah halalkan. Dia membuat hukum sendiri begitu. Ya, jadi ini menjelaskan tentang 8 binatang yang menurut mereka adalah binatang yang haram dikonsumsi. Nah, ini aneh kan ya? Zaman dulu ya. Jadi ini ayat ini menjelaskan tentang tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Ya, sama nanti azwat, 8 binatang yang berpasang-pasangan. Binatang yang berpasang-pasangan. Nah, di antaranya binatang yang berpasang-pasangan adalah kambing, domba, sapi, kemudian apalagi onta yang berpasang-pasangan, ini haram. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang jantan ataupun yang betina. Nah, di sini dijelaskan di antaranya mereka nih minado'nisnain, dari domba yang sepasang, jantan dan betina, haram hukumnya. Wa mil magdisnain, dari kambing yang sepasang juga, jantan dan betina. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sejarah ya. Kita belajar sejarah dulu zaman jahiliyah. Ada sekelompok orang yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Jadi dia membuat hukum seenaknya dewe. Ya, karena memang yang disembah adalah patung, sama aja menyembah setan. Jadi setan itu membisikkan manusia, padahal binatang-binatang ini mengandung gizi yang luar biasa, protein yang begitu hebat. Tapi kenapa mereka mengharamkan? Karena mereka ya nafsunya, karena tertipu daya oleh tipu daya syaitan. Makanya di masih ayat ini, kul, kata oleh Muhammad, bentuknya pertanyaan, az-zakaraini. Az-zakaraini artinya apakah 2 tadi itu, binatang tadi, baik domba atau kambing, yang jantan yang betina, haroma, Allah telah mengharamkan. Nah, ditanya nih, ya, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad supaya mempertanyakan orang-orang yang membuat hukum yang menurut mereka ini haram, padahal tidak begitu, ya kan? Ammastamalat, ataukah yang mengandung, artinya yang haram itu apakah yang biasa atau yang ngandung, yang hamil. Arhamun unsain, rahim-rahimnya yang haram tuh.
Nabbi'uni, jelaskanlah kepadaku, ya, bi ilmin, dengan ilmu, artinya pengetahuan tentang pengharaman itu, kenapa diharamkan. In kuntum shodikin, jika kalian orang-orang yang benar. Nah, ya. Jadi ceritakan kepadaku dengan penuh keyakinan mengapa kalian mengharamkan binatang-binatang tadi itu. Kenapa kalian haramkan? Padahal tidak ada dalil, ya, penjelasan tentang kenapa diharamkan, kenapa tujuannya mereka mengharamkan, ya. Jadi ini bentuk kita belajar dari sejarah. Dulu ada sekelompok orang yang mengharapkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu tuh. Misalnya tradisi tawaf dengan telanjang bulat gitu kan, ya. Minuman keras, arak itu halal, main judi itu halal gitu, ya. Itu mereka tuh begitu dulu. Riba itu halal, menghalalkan riba, menghalalkan tapi ada yang diharamkan, aneh. Yang diharamkan itu yang enak-enak, yang nikmat, kambing, domba, haram tuh, ya. Ini jadi belajar dari sejarah, ya. Dia belajar sejarah. Jadi kita ini diajak di ayat ini untuk belajar sejarah masa lalu di Arab jahiliyah melakukan sesuatu yang mengarang-arang sendiri. Kemudian dijelaskan lagi di ayat 145, wa minal iblis naini, dan dari onta yang sepasang, ya, onta baik jantan atau betina. Wa minal baqaris nain, dari sapi yang sepasang, jantan dan betina, ya kan. Dijelaskan lagi di ayat ini nih. Tadi kan kambing, domba, sekarang onta dan sapi. Jadi makanya ini surah Al-An'am, surah tentang binatang, ya. Qul, katakanlah ya Muhammad, azakaraini, apakah dua yang jantan atau betina, haroma yang Allah telah haramkan, amil unsain, atau dua yang betina, ya, onta atau sapi, ammas tamalat, ataukah yang mengandung, yang hamil, yang bunting, alaihi arhamun sain, atasnya rahim-rahim dua binatang tadi, onta dan betina. An kuntum syuhada, apakah kalian orang-orang yang saksi, orang-orang yang hadir, idh wasaqumullahu bihaja, ketika Allah menetapkan kepada kalian tentang pengharaman ini. Emang benar ini dari Allah yang mengharamkan binatang-binatang ini, ya. Jadi ini bentuknya istifham, pertanyaan. Benarkah kamu menjadi saksi Allah telah mengharamkan binatang-binatang ini, ya kan? Faman azliman iftara. Nah, padahal memang nggak ada yang begitu kan, nggak ada yang mengatakan dari Allah atau dari Al-Quran. Maka di ujung ayatnya, faman azlamu, siapakah orang yang paling zalim, yang paling zalim, miman iftara, daripada orang yang mengada-ngada, yang ngarang-ngarang, yang membuat-buat, ya, alallahi kaziban, kepada Allah perbuatan bohong, dusta, mengarang-ngarang. Jadi ngarang-ngarang sendiri. Jadi dia, orang-orang Arab jahiliyah itu membuat hukum sesuai dengan seleranya, bukan berdasarkan dalil. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Lidillan nas, untuk apa? Menyesatkan manusia, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi ayat ini menunjukkan, menjelaskan orang yang paling zalim adalah orang yang membuat hukum, menentukan hukum dengan karangan-karangan sendiri, dengan ciptaan-ciptaan sendiri, tanpa dalil yang jelas, tanpa Al-Qur'an, ayat atau hadis yang menjelaskan haram atau halalnya. Nah, ini dulu ada zaman itu, ya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan berikan petunjuk kepada kaum yang zalim, kepada kaum yang zalim, yang merubah-rubah, ya. Dulu di zaman Nabi Musa nggak ada halal haram, ya, dihalalkan. Di zaman Nabi Isa juga begitu, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil,
Ketika zaman jahiliyah mereka mengarang-arang sendiri. Ya ini namanya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir namanya ada Amr ibnu Luhai ibnu Qummah. Beliau adalah orang yang pertama-tama mengubah agama para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, yang mengadakan hewan-hewan tadi, saibah, wasilah, ham, ya tentang mengarang-arang ini binatang ini haram dikonsumsi, kambing, domba, onta sama sapi. Ya, jadi mereka ngarang sendiri nih, itu namanya itu. Makanya orang-orang ini adalah orang yang paling zalim, orang yang membuat hukum seenaknya dewek, gitu ya. Nah kalau kita jadi dalam ilmu tafsir namanya mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqahnya, keadaan zaman dulu ada orang yang seperti itu. Kalau zaman sekarang di negeri kita orang yang membuat-buat hukum dengan seleranya supaya dia untung gitu. Jadi menetapkan hukum gitu ya. Misalnya tentang KUHP itu kan, undang-undang hukum pidana. Karena uang habis perkara, dia karang-karang tuh hukuman-hukumannya. Ini loh hukuman-hukumannya, undang-undangnya, undang-undang masalah ini, undang-undang masalah itu, ya kan? Dia ngarang-ngarang sendiri karena yang penting dia untung, dapat duit banyak. Ya sekarang kejadian kan, banjir di Aceh, longsor di Aceh, di Sumatera Utara. Ada saya punya teman dulu alumni kuliah. Keluarga besarnya tuh, keluarga mertuanya 18 orang meninggal. Iya, masya Allah. Di situ kalau sekarang jumlah yang meninggal hampir 900 orang Pak. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Itu masya Allah tuh. Itu kalau banjir biasa mungkin nggak separah itu. Jadi banjirnya itu karena apa? Karena orang serakah, ingin mendapatkan uang banyak. Jadi hutan-hutan yang lebat yang ratusan tahun itu pohon ditebang-tebangin, kemudian akhirnya apa? Hujan turun, nggak ada penyerapan, langsung kan. Allah Akbar. Ngeri dah kalau di media sosial tuh banyak sekali kan. Tapi dari sekian musibah terjadi, ternyata yang tegak berdiri itu apa? Masjid aneh gitu ya. Jadi dia permisi gitu, air yang turun itu permisi. Makanya kalau orang yang di masjid itu aman dia ya. Orang yang ibadah di masjid, orang yang sedang sholat, orang yang sedang zikir, itu insya Allah nggak bakalan kena banjir gitu kan. Lumpurnya itu Pak, itu yang parahnya itu bukan sekedar air, lumpur. Rumah sampai tiang itu lumpurnya. Mobil, motor, udah pokoknya udah nggak ada inilah. Ya barang-barang berharga itu udah nggak ada harganya kan. Orang ngumpulin uang nyari dunia, ya punya rumah mewah, mobil mewah, motor ya, semuanya habis dengan banjir bandang seperti itu. Belum yang longsor, ya Allah. Jadi ini belum yang hilang nih sampai sekarang, mayatnya belum ketemu. Saking banyaknya itu orang yang meninggal. Kayaknya bahkan ada orang Aceh ngomong lebih dahsyat Ustadz dibandingkan tsunami ya. Kalau tsunami selesai kan, habis selesai itu selesai langsung. Kalau ini mah enggak, lumpur-lumpur itu Pak. Jadi keras lumpurnya, bahkan udah kayak tanah udah. Jadi kalau udah ke kubur itu, rumah udah terkubur, barang-barang udah terkubur. Kalau di Jakarta kan banjir aja gitu kan ya. Ya nanti setelah surut kan bisa dipakai lagi mobilnya, rumahnya, motornya. Ini mah enggak udah. Ya kelelep, ketutupan lumpur. Ya Allah, saking dahsyatnya. Kenapa bisa begitu dahsyat? Karena pohon-pohon yang gede-gede yang menyerap air itu udah nggak ada, ditebang-tebangin. Karena serakah, karena ingin ya pemerintahnya, pemdanya ingin dapat uang, ya ingin dapat kekayaan, dia nggak percaya dengan rakyat yang akhirnya jadi korban. Ya Allah, karena keserakahan. Makanya dalam Al-Quran, qalu ta'irukum ma'akum a'il zukritum bal antum qaumum musrifun, dalam surah Yasin ayat 19. Kemalangan, bencana-bencana, musibah terjadi karena kalian sudah melampaui batas dalam maksiat. Joharul fasal fil bari wal bahri bima qasad aydin nas, telah nampak kerusakan di bumi karena
ulah manusia yang serakah. Serakah itu kan, pengen banyak uang tapi menghalalkan segala cara, baik penabangnya, pengusahanya ataupun ya pemerintahnya yang membolehkan. Kalau nggak ada tanda tangan, nggak ada itu kerusakan begitu kan, karena tanda tangan itu pentingnya, tanda tangan itu ya pemerintah itu. Ya Allah, sampai begitu kan sekarang yang meninggal tuh, masya Allah ya, alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan yang yang musibah ini, ada berapa daerah itu, berapa kelurahan ada yang udah habis semua Pak, rumahnya habis, satu kelurahan habis semuanya, rumahnya semuanya habis, tapi masjid tegak berdiri. Itu indahnya ya, luar biasanya di situ. Harusnya belajar ya apa yang terjadi, tsunami begitu, terus dulu kejadian kan banjir besar, ya masjid tegak berdiri. Nah ini apa maksudnya nih, supaya kita kembali ke masjid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kayak terjadi dulu ada orang-orang Arab jahiliyah membuat hukum-hukum sendiri, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia karang sendiri. Di sini jelaskan binatang-binatang, kambing, domba, sapi, onta, mereka haramkan tuh. Ya, mereka haramkan, mereka buat katanya berdasarkan apa? Katanya dari Allah, padahal mah enggak sama sekali. Ya, inilah orang-orang yang paling zalim. Itu orang-orang yang mengada-ngada, membuat-buat hukum dengan karangannya sendiri, tanpa pengetahuan, tanpa dasar, tanpa dalil. Makanya di ujung ayat, innallaha la yadil qaumaz zalimin, sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim, kaum yang membuat hukum sendiri. Auzubillahi min zalik. Kemudian ayat 145. Qul, katakanlah ya Muhammad, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. La, tidak, ajidu, aku menemukan, mendapatkan, fi ma uhiya, di dalam apa yang diwahyukan, ilayya, kepadaku, muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang memakan, yatamu, makanannya, illa, kecuali, ayyakuna maitatan, kecuali makanan itu berupa bangkai, itu haram hukumnya, audaman masfufan, atau darah yang mengalir, aulahmal hinzirin, atau daging babi, fa innahu, maka sesungguhnya semua itu, bangkai, darah mengalir, daging babi, rizun, itu haram, kotor, najis, au fiskon, atau kefasikan, uhilla, hewan yang disembelih, lighairillahi bih, tanpa menyebut nama Allah pada penyembelihannya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diharamkan itu apa? Yang diharamkan itu adalah yang diwahyukan kepadaku, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diharamkan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini jelaskan yang diharamkan itu, Pak. Yang diharamkan itu apa saja. Nah, baru yang haram nih, bukan daging kambing, bukan daging domba, bukannya sapi, bukannya kambing. Yang diharamkan itu di sini jelaskan, yang pertama adalah maitatan, bangkai. Ya, bangkai itu haram, kecuali ada dua bangkai yang halal. Itu dalam hadis dijelaskan ya. Memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis nanti. Bangkai yang halal itu ada dua, bangkai ikan dan bangkai belalang, balang. Biasanya di daerah-daerah Jawa tuh ada balang, kita mah nggak biasa. Ada balang yang nikmat bangetnya. Saya juga nggak pernah ngasain. Daerah Jawa tuh ya, itu bahkan dijual belikan tuh. Jadi kalau lagi musim apa begitu, ada banyak balang-balang, belalang, lalu dibudidayakan, lalu dijual belikan, seperti katanya enaknya seperti makan ayam gitu ya, ikan apa gitu. Pokoknya nikmat lah Ustaz. Tapi halal, itu halal Pak. Bangkainya halal. Tapi yang bisa dimakan, bukan jangan-jangan belalang yang
Aneh-aneh aja ya. Jadi ada dua binatang bangkai. Jadi ikan tuh boleh Pak, ikan bangkai halal. Yang penting jangan bau ya. Kalau bangkainya seminggu mah bau ya, janganlah. Ya pokoknya ya maksudnya yang mati itu kan jadi namanya mati bangkai kan halal tuh ikan dan belang. Tapi selain itu haram semuanya. Semua binatang selain apa tadi ikan dan belalang itu haram yang bangkai. Bangkai itu artinya bisa jadi karena dia mati dengan sendirinya. Misalnya ayam mati karena penyakit, bangkai haram tuh. Kambing mati karena sakit, haram tuh. Atau juga mati, ya alhamdulillah, mati karena dibunuh misalnya. Misalnya ada orang maling pengen makan paha sapi, dia potong pahanya, mati, haram tuh. Ya pahanya dimakan doang ya haram juga sama. Ya, ada-ada aja gitu ya. Kalau mau ya disembelih dulu dengan nama Allah gitu ya. Misalnya nih ya orang dicacak-cacak gitu, palanya masih hidup, badannya masih hidup, cuma pengen pahanya doang ya haram hukumnya itu sama aja itu haram. Pokoknya semua yang bangkai haram kecuali tadi ikan dan belalang. Yang kedua adalah dahman maspuhan, darah yang mengalir. Ini misalnya kita menyembelih sapi, kambing atau ayam, kemudian darah yang mengalir itu dikumpulkan di sebuah tempat wadah, lalu dijemur gitu supaya enak, supaya keras, supaya seperti ati gitu. Ini haram Pak. Kalau ati di dalam tubuh binatang halal, tapi kalau yang mengalir darah haram. Jadi harus bisa bedain antara hati yang di dalam tubuh binatang dengan darah yang mengalir. Kalau kita disebut apa tuh? Marus ya. Dulu ada orang jual begitu Pak. Ada yang jual darah yang udah disimpan, kemudian dikeringin, lalu dijual belikan. Itu haram hukumnya Pak. Kenapa? Karena ya haramnya kenapa? Karena di situ banyak penyakit ya, darah sih ya. Masa darah dimakan? Darah dimakan, nauzubillah. Sama aja setan makan darah kan. Jin itu makan darah kan. Ya, darah yang mengalir. Jadi darah yang mengalir artinya ketika menyembelih hewan, darahnya disimpan, ditaruh wadah, lalu dijemur, lalu dijual beliin. Itu haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, aulahmal hinzirin, daging babi. Ya jelas ya daging babi itu. Ternyata di dunia modern, walaupun daging babi itu dimasak dengan panas yang luar biasa, tetap aja itu pitanya, cacing pitanya tidak akan hilang, tidak akan mati. Karena saking binatang itu. Kenapa babi haram? Karena dia makan semuanya Pak. Makan tanah, makan kotorannya. Dia nih dimakan sama dia lagi. Saking joroknya itu binatang. Ya, binatang babi. Apalagi babi ngepet. Babi ngepet itu katanya ya, orang yang berkutu dengan setan ingin cepat kaya. Lalu dia taruh lilin di orang perempuan istrinya disuruh jagain supaya lilinnya jangan mati. Lalu dia nyari duit tuh babi ngepet. Nah, lebih haram lagi tuh ya. Ya. Jijik ya, binatang yang jijik, binatang yang jorok itu ya daging babi. Ya, daging babi. Tapi semuanya juga ya, tulangnya, kulitnya, kukunya sampai kepada apa? Semuanya lah yang ada. Ya, lemaknya, gajinya haram tetap. Semua yang berkaitan dengan babi haram. Tetapi anehnya ini kita ini ya, dulu ada orang berangkat haji, ada namanya suntikan meningitis. Ternyata meningitis itu mengandung babi, Pak. Oh iya itu, makanya orang-orang yang berangkat haji gimana ini? Ya berangkat umroh, disuntik meningitis itu mengandung babi. Iya, minyak babi Pak. Ya Allah, itu kok rame kan. Kemudian apalagi kuas. Kalau kuas untuk ngecat enggak masalah ya, tapi kalau kuas misalnya untuk apa, makanan, roti ya, martabak atau yang lain-lainnya, itu mengandung babi kuasnya. Sikat gigi juga katanya mengandung babi, makanya hati-hati sikat gigi. Makanya lebih enak pakai aja dah, kembali lagi ke alam, siwak daripada sikat gigi katanya. Sampai begitu Pak. Jadi banyak yang mengandung babi tanpa kita sadari. Atau makanan-makanan
apa namanya, yang dijual-jual di minimarket, ya itu makanya ada kodenya tuh, nomor berapa kode yang mengandung babi, haram hukumnya. Kenapa haram? Fa innahu rizun, kotor. Dia adalah apa? Rizun itu bisa disebut kotor, jijik, ya, auzubillah lah, kotor banget. Jadi binatang tadi jijik, kotor. Ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kambingku Saudah ini, ya, ada dari obrolan menceritakan bahwa seekor kambing milik Saudah mati. Ya Rasulullah, kambingku telah mati. Ya, Rasulullah bersabda, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Engkau bolehkan mengambil kulit. Rasul bersabda, sesungguhnya yang Allah katakan dalam firman-Nya, ayat ini, kalian tidak diperintahkan untuk makan, melainkan untuk menyamaknya, sehingga kalian dapat makan. Jadi kambing yang mati bukan karena disembelih, kulitnya boleh untuk disamak, bukan dimakan. Misalnya dijadikan kulit apa, beduk misalnya, itu boleh itu ya. Ya, kalau zaman dulu itu untuk tempat air, nah itu boleh. Tapi kalau dimakan nggak boleh, haram hukumnya. Jadi ini ada hadis tentang menjelaskan bagaimana dan kulitnya, halal kulitnya kambing yang mati, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau dagingnya haram, ya. Kemudian ada juga pertanyaan, ya Rasulullah, binatang landak. Wah, landak ini bagaimana binatang landak ya Rasulullah? Landak ada termasuk hewan yang hewan yang rizun, hewan yang jijik, kotor, haram hukumnya, ya kan? Ya, hakam. Nah, jadi binatang-binatang yang dijelaskan dalam Quran ini, pertama tadi adalah binatang bangke, kedua binatang yang darahnya mengalir, ketiga babi. Ya, ternyata ada orang penggemar babi itu di barat, itu sampai dioperasi otaknya untuk mengeluarkan cacing pitanya, karena dia makan babi setiap hari, Pak. Jadi cacing pitanya tuh ada di otaknya, makanya kok kenapa sakit kepala setiap hari. Dioperasi sampai otaknya dioperasi, bayangin, dikeluarkan cacing pitanya dari otaknya. Ratusan juta biaya operasi itu. Bayangin, otak dibelah, dikeluarkan cacing babi. Itu saking parahnya makan daging babi. Kan binatang-binatang apa namanya? Ya. Kemudian atau binatang yang tidak disembelih nama Allah, artinya tidak menyebut nama Allah ketika disembelih, nggak nyebut nama Allah. Kalau kita kan diwajibkan ketika menyembelih hewan, ayam, kambing, sapi, dengan menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ada orang menyembelih nggak sebut nama Allah, tuh nggak boleh, itu haram juga, tuh jatuhnya haram. Binatang yang tidak disebut nama Allah, li ghairillahi bih, ya. Jadi binatang tadi haram hukumnya karena tidak menyebut nama Allah. Tapi bisa jadi halal, Pak. Famaniturra ghaira bagin, siapa orang yang terpaksa memakannya. Maksud terpaksa itu darurat. Misalnya nih lagi bencana nih ya kan. Kemudian bantuan belum datang. Ya kan udah berapa hari misalnya belum datang nih. Ya, bantuan belum datang, kemudian bagaimana dia nih? Kalau nggak makan mati. Ada binatang yang haram misalnya di hutan-hutan itu. Ya, ada babi apa namanya, babi liar, ada kucing, ada apa, ada harimau gitu. Itu jadi halal kalau terpaksa. Kalau darurat, terpaksa, pamaniturra. Jadi ad-daruratu tubihul mahzurat dalam kaidah usul fikih. Darurat itu membolehkan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram jadi halal karena darurat, keadaan terpaksa. Ya, keadaan terpaksa, kalau dia tidak makan mati. Nah itu, kalau nggak makan mati, jadi halal akhirnya. Tetapi ghairu bagin, ya, wala adin, tidak boleh melampaui batas. Enak nih, daging babi enak nih, keterusan, nah itu haramnya. Ya, makan dah. Maksudnya yang penting untuk hidup dia hari itu boleh dia makan. Tapi kalau udah keterusan makan terus, haram hukumnya. Ya, ya, fa inna rabbaka Ghafur Rahim, sungguhnya Allah Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang yang terpaksa, misalnya nih, Bapak lagi di daerah Cina lah, atau di Hong Kong, atau di mana, di Taiwan, lagi di sana kan, lalu nggak ada restoran atau rumah makan yang halal, semuanya mengandung apa, babi semua. Kalau kita nggak makan kita mati, ya terpaksa itu mah.
Ya. Iya, ya namanya terpaksa kan, darurat namanya. Ya, bolehnya karena terpaksa, tapi jangan kebablasan. Oh enak nih, makanlah. Itu yang enak, itu yang haram. Emang kata-kata orang katanya daging babi haram. Dulu ada apa konten, nah, nih ibu-ibu pakai jilbab makan daging babi. Babi ini haram, tapi kalau kita baca bismillah jadi halal. Astagfirullah. Dia makan bismillahirrahmanirrahim, dia makan. Oh nikmat, astagfirullahaladzim. Tapi udah ditangkap tuh ya. Ya dulu ada tuh konten begitu Pak. Dia bikin video, dia sebarkan lewat media sosialnya, ya makan daging babi, pakai jilbab dengan baca bismillah jadi halal katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini kenapa diharamkan daging babi, apa tadi, bangkai, darah mengalir, daging babi atau binatang tidak menyebut Allah? Karena binatang tadi ada rizun, kotor, najis, membuat penyakit, mengundang penyakit dalam diri kita. Allah itu ingin kita itu sehat dengan cara apa? Makan yang halal, makanan yang halal. Daging kambing itu sehat, ya, daging sapi itu sehat. Kenapa kok orang-orang Arab gak ada yang punya penyakit kolesterol, gak ada yang punya penyakit darah tinggi? Karena bukan karena olahannya. Kita itu kenapa bisa penyakit-penyakit dari daging kita makan? Karena olahannya, bumbunya yang membuat penyakit, bukan dagingnya. Dagingnya itu sehat, ya, dagingnya sehat. Kenapa orang makan daging kambing katanya jadi darah tinggi? Karena kebanyakan garam misalnya atau bumbu-bumbu yang menyebabkan daging itu jadi nggak sehat. Orang-orang Arab mana ada darah tinggi kan? Nggak ada. Kolesterol katanya bahkan daging nggak ada, karena bumbunya, bukan karena dagingnya. Nah itu dokter apa namanya di media sosial terkenal, Dedul Akbar, Dedul Dok Cai, Dokter Cahyono apa, mengungkapkan itu seluruh binatang yang halal itu menyehatkan. Apa namanya, kambing, sapi, onta itu sehat semuanya, malah dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa kurban, akikah itu kenapa disyariatkan? Supaya kita apa, sehat, supaya sehat, bahkan daging itu sehat. Jadi nggak ada yang nggak sehat, ya. Jadi penyakit-penyakit yang terjadi itu bukan karena dagingnya, tapi karena bumbu-bumbunya, olahannya. Jadi kita harus paham supaya ini, wah daging kambing jangan, katanya darah tinggi. Nggak ada Pak, nggak ada, nggak ada. Ya caranya ya olahannya yang benar, ya olahan yang benar. Yang terakhir ayat 146. Wa'alal ladzina hadu harramna. Dan bagi orang-orang yang beragama Yahudi. Halu ini maksudnya orang-orang Yahudi, Bani Israel. Haramna, kami mengharamkan, kullazi zufur, segala binatang yang mempunyai kuku. Aneh nih. Jadi orang-orang Yahudi mengharamkan binatang yang berkuku. Ya, siapa? Seperti binatang berkuku, hampir semuanya berkuku ya. Misalnya onta, burung onta, angsa, bebek, itu binatang berkuku. Jadi orang-orang Yahudi mengharamkan binatang yang berkuku, haram hukumnya menurut orang Yahudi. Wa minal baghari wal ghanami haramna, dan dari binatang sapi, kambing, kami mengharamkan alaihim, atas mereka, suhumahuma, lemak-lemaknya, illa, kecuali ma hamalat, lemak yang melekat, juhuruhuma, pada punggungnya, awil hawaya, atau isi perutnya, ususnya, au makhtala bi azmin, atau yang bercampur dengan tulangnya. Nah, maksudnya apa ini ayat? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dulu, sejak dari Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus tuh ya keturunan Bani Israel, mengharamkan binatang yang berkuku, binatang yang ada kukunya. Aneh kan ya, binatang yang ada kukunya. Ya pokoknya semua binatang kan ada kukunya, haram menurut orang Yahudi, ya. Yaitu makanya orang Yahudi itu nggak pernah makan onta, burung onta, angsa, bebek, nggak pernah dia itu,
Ya, yang tidak makan, bahkan tidak makan apa? Kuda zebra katanya di sini dijelaskan. Setiap binatang hewan yang berkuku tidak boleh dimakan. Gitu. Nah, ya, kemudian di sini juga dijelaskan dari binatang sapi, domba kami haramkan atas mereka lemak-lemaknya. Apa itu lemaknya? Lemak yang ada pada ususnya, lemak-lemak keduanya yang ada melekat pada punggungnya, pada pinggulnya, pada pinggulnya, pada ususnya. Jadi semua lemak yang tidak menempel pada tulangnya itu haram. Masya Allah, aneh nih. Ini orang Yahudi ya. Ya, tuh, ya. Kalau kita sih halal ya. Awil hawaya, atau yang di perut besarnya, ususnya. Usus-usus besar dalam binatang itu haram mereka itu. Kalau makanya orang-orang Arab itu ya, usus-usus binatang dia bisa menyembelih kambing, onta atau sapi, itu ususnya dikubur, Pak. Kalau kita kan diolah. Iya, diolah. Iya. Kalau orang Yahudi begitu memang, bahkan dia mengharamkan usus besar itu haram, usus-ususnya itu. Kalau kita kan diolah ya, dirapiin, diolah, ya, itu kita. Ya kan, makanya bingung sama orang Indonesia katanya, orang yang paling serakah, apapun dimakan. Iya, kalau orang Arab tuh nggak dimakan, Pak. Iya, rakus, saking rakusnya, ya ususnya apapun yang ada dalam binatang itu dimakan semua ya. Ya, jadiin soto kata, jadiin apalah. Orang-orang Arab bingung katanya, orang Indonesia hebat katanya, semuanya dimakan. Kita mah dibuang, itu dibuang, Pak. Jadi dia nggak dicuci lagi, dibuang, langsung dibuang, usus dibuang. Bahkan gaji-gajinya juga dibuang. Dia makan itu daging-daging, makanya sehat kan, daging-dagingnya itu yang sehat. Kalau kita makan enggak ya, malah katanya nikmat, kalau nggak ada gajinya nggak enak, Ustadz. Iya, ya silakan ya. Dulu orang-orang Yahudi itu mengharamkan itu, Pak. Mengharamkan apa, lemak-lemak, gaji-gaji lah, lemak yang bercampur di tulangnya. Wa makhtalato bi azmin, yang bercampur di tulang, lemak yang bercampur pada tulang, gitu. Allah Akbar. Itu yang terjadi ya. Abadil zalika jazainahum bibaghihim. Demikianlah kami hukum mereka karena kedurhakaan mereka. Karena kedurhakaan, menghukum orang-orang Yahudi karena kezaliman mereka, karena menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini dijelaskan dalam surah An-Nisa 160. Fabizulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum bisaddihim an sabilillahi katsira. Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, wa inna la shadiqun, sesungguhnya kami adalah yang maha benar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar. Ya, apa yang dilakukannya. La'anallahu yahud hurima alaihim musumuha wa jammaluha wa ba'uha. Semoga Allah melaknat, kata Rasulullah, kepada orang-orang Yahudi, diharamkan atas mereka lemak, tapi mereka memprosesnya dalam bentuk lain, lalu mereka menjualnya. Ya, tuh, sampai begitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan menjual belikan khamar, minuman keras, bangkai, babi dan patung-patung. Haram hukumnya. Jual belinya juga haram. Jadi jangan sampai orang Islam jual beli apa? Jual beli bangkai, jual beli patung, jual beli babi, khamar, minuman keras. Jual belinya juga haram, Pak. Jual belinya juga haram. Ya, itu. Jual belinya juga haram. Ya, mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca hari ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran, ya, bahwa ada kenapa Allah halalkan, kenapa Allah haramkan. Intinya adalah semua yang halal itu sehat. Semua yang halal itu membuat kita jadi tenang dalam ibadah. Semua yang haram itu membuat kita sakit, sumber penyakit, bahkan membuat kita celaka dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah